Ya, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa lagi di hari ini, di pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah dalam Dialog Pagi Hai Balikan Kan untuk hari ini. Ya, saya Nana Marisi bersama rekan. Ya, Saco Anggi, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam Hai Balikan Kan untuk edisi Kamis 26 Mei 2016. Ya. Dan sebagaimana biasa 1 jam ke depan Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0361 22161 atau SMS di 089 678 123 830. Di Facebook juga bisa di Pro1 Denpasar. Ya Mbak Nana dan pendengar juga pagi ini kita akan sedikit lain pada biasanya ya. Lainnya bagaimana kita? Lainnya adalah kita sekarang berbicara masalah dari kita untuk kita nih. Tetapi pendengar juga sangat baik untuk mengetahui karena Anda juga bagian dari kami gitu kan. Nah, pagi ini kita punya narasumber yang datang dari jauh nih, dari Jakarta ini. Datang dari Jakarta, beliau adalah Dr. Freddy Ndolu. Selamat pagi. Saya panggil Bung Freddy aja ya. Selamat pagi Bung Freddy. Selamat pagi, Cok Andigi dan Cok Nana, Mbak Nana, Nana saja dan pendengar Balikan Kan di mana saja Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa. Oke. Keren ya suaranya ya. Beliau ini adalah anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Nah, tentunya Dewan Pengawas ini sangat berperan besar ya untuk kemajuan katanya RRI di dewa, masa. Katanya itu Dewan Pengawas itu dewanya RRI. Iya, itu dia. Mudah-mudahan benar jadi dewa. Iya, dan membawa RRI jauh lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Iya. Nah, kira-kira ini untuk menjadi RRI lebih hebat ini nih gimana ini? Karena orang di Dewas ini kan anggotanya juga, ketuanya juga semua baru dan anak-anak muda yang sangat-sangat hebat. Ini kira-kira seperti apa nih? Baik, pendengar Balikan Kan, saya kira saya senang berjumpa dengan pendengar. Mungkin pagi ini lagi siap-siap ke kantor atau lagi di jalan, mungkin juga lagi di dapur sibuk untuk menyiapkan anak-anaknya, mungkin siap mau ke sekolah dan sebagainya. Dan mungkin yang di pasar di mana mereka berada. Saya pahami keadaan pagi untuk rakyat di Bali ini. Kesibukan mereka pasti luar biasa. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan bahwa saya dulu sebagai reporter RRI, mungkin yang sudah umurnya di atas 40-an, mungkin mereka ada yang mengenal suara saya. Tapi sekarang memang setelah menghilang sekitar 15-an tahunan ini, saya harus kembali karena dipilih kembali menjadi anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dan saya kita di Dewan Pengawas ini memang beda ya. Karena beda dengan radio-radio swasta lainnya atau media lainnya. Karena Anda bisa bayangkan Dewan Pengawas ini pertama diusul oleh Presiden. Dasarnya Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian PP diterbitkan PP 12 tahun 2005. Itu mulai bergeraknya lembaga penyiaran publik. Sebelumnya RRI itu adalah unit pelayanan teknis dari Departemen Penerangan yang dibubarkan oleh Presiden Gus Dur tahun 99 ya. Nah, setelah dibubarkan Presiden Gus Dur, itu RRI kan dan TVRI itu dirubah, dipersiapkan perubahan melalui undang-undang menjadi lembaga penyiaran publik. Nah, pada masa-masa itu kita tahu bahwa RRI itu berubah tanpa exit strategi. Kalau sebuah perubahan itu ada strategi perubahan itu seperti apa? Kalau teorinya kan dia harus berubah, ada merger, ada akuisisi atau likuidasi.
dia harus dan berubah merger harus sama lembaga penyiaran RRI siaran pemerintah sama bergabung dengan siaran pemerintah yang sama. RRI nggak ada kan? Nggak ada mau gabung sama siapa. Kalau merger nggak mungkin merger dengan swasta. Tapi dia harus merger dengan media pemerintah juga nggak ada. Berarti merger nggak bisa. Apa likuidasi itu peleburan mau melebur dengan siapa? Kalau bank-bank dulu ada bank BDN, bank macam-macam, lalu merger kan. Jadi mandiri gitu. Nah, penerbangan juga begitu. Lalu ada lagi likuidasi. Likuidasi itu hapus, bangun baru. Kita lihat, teori itu nggak terjalan sama sekali. Lalu dibikinlah undang-undang jadi publik. Saya bisa pahami 15 tahun perjalanan RRI setelah tahun reformasi 98. Mungkin pendengar agak sangat rindu melihat RRI masa lalu yang hebat. Harusnya sekarang ini kan lembaga penyiaran publik, artinya publik merasa mendapat informasi yang dibutuhkan, mendapat informasi yang diinginkan, mendapat pengetahuan yang lebih. Pengetahuan artinya ada informasi baru atau pengetahuan baru yang selama ini mereka tahu soal kebiasaan begini, ternyata RRI memberi pengetahuan lebih tambah lagi setiap hari bertambah, maka rakyat pun dan mereka juga terhibur. Itu 3 unsur, educate, to inform, and to entertain. Nah, mereka dapat pencerdasan, mereka dapat hiburan, mereka dapat informasi, semuanya harus terbaru. Lembaga penyiaran publik itu secara filosofis pendekatannya lebih tinggi di atas lembaga penyiaran swasta. Dia bukan satu rel, dia di atas. Dia yang mendidik semua lembaga penyiaran yang komersial yang ada di negeri ini atau di dunia ini. Pendekatannya sangat filosofis. Jadi kalau kita pendekatannya sangat praktis, nggak main dia. Harus di atas dia. Nilai-nilai jurnalisme pun tinggi dia. Jadi udah mendekati di isi buku itu. Kalau kita belajar semuanya kita bersiaran as usual, pendengar marah. Saya tahu para pendengar akan marah. Kenapa RRI siaran kayak begini? Lalu mungkin mereka matiin radionya. Ini saya senang karena hari ini ada satu model talk show yang otokritik. RRI perlu menyiarkan siaran-siaran yang otokritik. Biar rakyat mengkritik nggak apa-apa. Karena dengan mengkritik kita bisa membangun sesuatu yang baru. Tapi kalau Anda dipuji terus, saya khawatir Anda lupa tidur, terlelap. Saya khawatir begitu. RRI tidak alergi kritik gitu kan. Nah, bagus. Kalau RRI sudah tidak alergi kritik, sudah ada satu tanda kemajuan. Jangan sampai ada reporter yang menyiarkan satu isu, lalu tiba-tiba dia di skip. Wah, berita Anda terlalu keras atau lalu di. Tapi yang penting fakta. Facts are sacred, betul kan? Dalam dunia jurnalisme, fakta itu suci. Itu pegang teguh. Facts are sacred. Lain dari itu opini kan macam-macam. Anda tidak boleh beropini di dalam Pro 3 misalnya. Programa news, peristiwa. Ada programa macam-macam. Tapi kalau kita mau membangun sebuah siaran yang hebat, RRI mau supaya didengar oleh publik, penuhilah keinginan dan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Itu aja. Kita bisa membayangkan ibu-ibu di pasar itu yang lagi rame pagi-pagi di pasar Tawar Menara, dia butuh apa sih? RRI harus tahu. Jangan RRI tanya ibu mau apa, salah itu. Tahu di balik Gunung Galunggung sana, di balik Gunung Agung sana itu, rakyat yang tinggal di balik itu, yang sedang dengar radio RRI, mereka lagi butuh apa? RRI harus tahu itu. Maka RRI harus jadi leader di dalam sebuah broadcasting. Jangan jadi followers. Itu saya tekankan hari ini sebagai anggota Dewan Pengawas lembaga penyiaran publik yang saya baca, saya belajar, saya pengalaman hidup saya hanya menemukan itu. Maka kalau kita bisa mengisi itu, ibarat begini, seorang pemimpin kalau mau jadi pemimpin,
penuhi dulu kantong rakyat. Bagaimana cara Anda memenuhi kantong rakyat itu? Penuhi. Kalau kantongnya sudah penuh, nanti rakyat yang akan penuhi kantong Anda. Itu filosofi yang saya bisa bagikan. Oke. Luar biasa sekali. Ini ide sudah mengalir ini banyak sekali. Tadi sudah dikatakan ini sangat menarik ya. Di masa lalu RRI hebat banget gitu ya. Everyone atau semua orang dengerin RRI gitu loh. Nah, kita juga harus paham sekarang ini kan persaingan juga berat, persaingan banyak gitu. Nah, kalau sekarang ini kalau menurut Bung Freddy sendiri bagaimana? Apakah RRI sekarang ini perlu lebih dirubah, perlu perubahan atau dikembangkan atau di apa untuk kedepannya ini? Perubahan itu harus sustainable. Perubahan harus, jadi ada satu term yang mengatakan change, continuity in change. Perubahan yang terus menerus. Jangan pernah bosan dengan melakukan perubahan-perubahan. Jangan pernah bosan dengan melihat hari ini tidak ada masalah. Setiap hari Anda harus menemukan masalah. Karena itulah hidup. Dulu kita ini corong pemerintah. Dulu RRI ini adalah corong, alat pemerintah. Kita ini wajib direlay. Semua orang wajib merelay RRI. Sekarang era persaingan Anda bilang benar. Maka era persaingan ini, cari berita yang tadi saya sampaikan, yang benar-benar dibutuhkan. Kasih rakyat itu pengetahuan yang baru. Baca buku, baca media yang ada semua tiap hari. Karena media itu juga standar. Jangan lalu itu menjadi patokan, tapi baca lagi yang lebih tinggi. Maka pengetahuan yang kita berikan setiap hari, rakyat akan belajar juga. 15 tahun kayak saya ini, lepas dari dia jadi dokter baru di rakyat ini, tanpa sekolah dia sudah jadi dokter, Pak. Dia ngomong di mana-mana karena dia dengar RRI. Tapi bisa dibayangkan kalau kita yang kita sampaikan tuh informasi basi, informasi yang sudah kuno, pengetahuan yang dia udah tahu. Dia jadi apa itu? Turun kelas terus tiap tahun itu rakyat. Nah, kita yang bodohin rakyat, apa kita mencerdaskan rakyat? Kan tujuannya mencerdaskan. Nah, jadi dan kalau siarannya bagus, informasinya bagus, memberikan pembelajaran yang bagus, percaya itu radio swasta di pelosok-pelosok itu namanya radio komunitas, radio swasta, dia tidak perlu cari berita, dia akan relay dengan sendirinya pada RRI. Karena untuk apa? Wong dia kirim orang kan harus bayar, dia relay aja RRI. Karena RRI sudah memberikan informasi yang terbaik, informasi yang terbaru. Saya kira itu. Ya baik. Yang paling mendasar ya. Sebentar dulu. Rupanya sudah ada pendengar yang gabung dengan kita. Ada Pak Gede di Dalung. Pak Gede, selamat pagi. Om Swastiastu. Halo Pak Gede. Ya, mungkin bisa diulang lagi ya untuk Anda yang mau gabung ini bersama kami. Banyak apa namanya? Responnya luar biasa ini. Karena pendengar-pendengar kita juga bagian dari kita, dari RRI, membesarkan RRI gitu kan. Pendengar yang mau gabung boleh di 0361222161 atau bisa juga di 0361235476. SMS Anda bisa gabung bersama di 089678123830 atau di Facebook juga bisa di Pro1 Denpasar. Ya, rupanya tadi sudah terdengar dering telepon yang sudah masuk. Silakan Pak Gede yang ada di Dalung bisa mengulang kembali mungkin di 0361222161 atau di 0361235476. Sampai menunggu Pak Gede ini mungkin sedang putar atau yang lainnya. Ini saya ingin tanya lagi sedikit nih. Tadi ada perubahan mendasar apa yang pantas ya di Dewan Pengawas yang sudah direncanakan untuk dilakukan, yang paling mendasar, apakah ke programnya atau ke kontennya atau ke SDM-nya atau ke yang mana? Jadi RRI visi kita sekarang berubah. Mungkin saya tidak tahu, nggak hafal yang lama, tapi yang sekarang RRI itu harus terpercaya dan terkemuka. Artinya terpercaya di sini informasi itu harus, kalau di luar namanya akurasi. Kita fokus pada akurasi yang akuntabel. Jadi Anda berikan informasi harus benar-benar tepat, benar dan bertanggung jawab. Nah, kalau di luar barat punya kan akurasi saja. Tapi di dalam terpercaya itu ada akuntabelnya.
Nah, kemudian terkemuka, kita harus pastikan bahwa kita terdepan.